Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan sistem informasi akuntansi yang kami buat tentang kasir sebagai penugasan akhir pada mata kuliah komputer akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuka localhost pada kasir. Selanjutnya, setelah dibuka, kita akan login dengan username admin dan memasukkan password yang telah kita buat. Setelah login, kita akan masuk pada menu dashboard untuk membuka seluruh kegiatan yang ada pada kasir tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas halaman data produk yang berfungsi sebagai pusat kendali utama atau jantung dari manajemen stok barang di sistem kasir ini. Secara visual, halaman ini didesain dengan antarmuka yang bersih dan terstruktur untuk memudahkan admin dalam mengelola inventaris secara efisien. Fokus utama pada halaman ini adalah penerapan sistem manajemen data yang lengkap atau yang biasa kita kenal dengan istilah CRUD. Mari kita bedah satu persatu fungsinya. Pertama, kita melihat tabel besar di bagian tengah layar yang menjalankan fungsi read atau pembacaan data. Di sini sistem menampilkan seluruh daftar barang dagangan secara transparan. Kita bisa melihat kolom nama produk yang memuat identitas barang secara spesifik seperti sabun, susu, hingga kaos polos. Tepat di sebelahnya terdapat kolom harga yang sudah diformat rapi dalam mata uang rupiah untuk memudahkan pengecekan harga jual, serta kolom stok yang menunjukkan sisa jumlah barang yang tersedia di gudang. Informasi stok ini sangat vital bagi admin untuk memantau kapan waktu yang tepat untuk melakukan belanja ulang sebelum barang benar-benar habis. Selanjutnya, untuk memasukkan barang baru, perhatian kita tertuju pada tombol berwarna biru cerah di pojok kiri atas bertuliskan tambah produk. Tombol ini mewakili fungsi create. Fungsi ini dirancang sebagai pintu masuk inventaris di mana ketika ada barang baru datang dari supplier, admin cukup menekan tombol ini untuk membuka formulir input dan penyimpanan ke dalam database. Hal ini memastikan katalog produk di kasir selalu diperbarui sesuai dengan barang fisik yang ada di toko. Kemudian, karena bisnis itu sifatnya dinamis, sistem ini juga menyediakan fitur perubahan data yang bisa kita lihat pada kolom aksi di sebelah kanan tabel. Terdapat tombol yang berwarna kuning bertuliskan edit yang menjalankan fungsi update. Tombol ini memberikan fleksibilitas penuh kepada pengguna. Misalnya, jika terjadi kenaikan harga dari distributor atau ada penambahan stok barang, kita tidak perlu menghapus data lama, melainkan cukup mengklik tombol edit ini untuk merevisi angkanya agar sesuai dengan kondisi terkini. Terakhir, tepat di sebelah tombol edit terdapat tombol berwarna merah tegas bertuliskan hapus. Ini adalah fungsi delete yang bertugas menjaga kebersihan database. Fitur ini digunakan untuk menghilangkan produk-produk yang sudah tidak lagi diproduksi atau sudah tidak dijual di toko. Dengan adanya fitur ini, admin dapat memastikan bahwa daftar yang muncul di layar kasir hanyalah barang-barang yang memang aktif dan tersedia. Berikutnya itu form buat input transaksi. Nah, di sini ada data produk yang berasal dari persediaan yang tadi di data produk. Lalu berikutnya ada keterangan jumlah stok, lalu ada harga dalam rupiah. Lalu di sini melakukan input jumlah yang dibeli oleh customer. Lalu di bagian jumlah pembelian itu dimasukkan satuan pembeliannya. Lalu melakukan input transaksi atau simpan transaksi yang nanti langsung terhubung ke laporan penjualan. Baik, selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait tampilan laporan penjualan pada aplikasi kasir. Pertama, pada bagian atas halaman terdapat judul, yaitu laporan penjualan, diikuti dengan fitur filter tanggal. Di sini kita bisa memilih periode tertentu untuk menampilkan transaksi penjualan sesuai rentang waktu yang kita inginkan. Setelah memilih tanggal awal dan tanggal akhir, kita dapat menekan tombol filter untuk menampilkan data penjualannya. Selanjutnya di bawahnya ada ditampilkan daftar transaksi yang sesuai dengan periode yang dipilih. Pada contoh di gambar, terdapat satu transaksi yang terjadi pada tanggal 4 Desember tahun 2025 pukul 13.02. Pada kolom user terlihat bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh pengguna dengan nama admin.
Sementara pada kolom total dapat dilihat bahwa total nilai penjualan dari transaksi ini adalah sebesar Rp25.000. Baik, selanjutnya kita dapat melihat detail dari transaksi tersebut dengan menekan tombol lihat pada bagian detail yang ditampilkan informasi produk yang terjual. Pada contoh ini, produk yang dijual adalah sabun Life Girl dengan jumlah 1 buah dan subtotal sebesar Rp25.000. Tampilan laporan ini membantu pengguna aplikasi untuk memantau seluruh transaksi yang terjadi dalam periode tertentu, sehingga proses pengawasan dan pencatatan data penjualan menjadi lebih mudah dan terstruktur.